warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, dan IPA 6. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang program linier. Program linier yang akan kita bahas pertama adalah pertidaksamaan linier dua variabel terlebih dahulu, karena ini membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kalian harus memahami dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Sebenarnya pertidaksamaan linier dua variabel sudah pernah dipelajari, mungkin ada yang lupa, jadi Ibu akan ulangin kembali. Kemudian yang kedua adalah program linier. Dan ketiga, menentukan nilai optimum dengan garis selidik, nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, siswa mampu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Untuk pengalaman belajar, pertama, melatih siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menganalisis masalah secara konsisten dan jujur. Dan yang keempat, menunjukkan kemampuan dalam memaksimalkan waktu dan hasil belajar. Materi yang pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah pertidaksamaan dua variabel. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Sebenarnya sama, intinya menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel dengan persamaan dua variabel. Langkah pertama biasanya jika menemukan pertidaksamaan dua variabel, ubah terlebih dahulu menjadi persamaan, kemudian cari titik potong jika X-nya 0, Y-nya 0, kemudian buat garis liniernya pada bidang kartesius. Nah, sebenarnya kalau untuk pertidaksamaan dua variabel di program linier, dia itu menyangkut tentang suatu masalah. Nah, kalau pertidaksamaan itu ada namanya kasus pembatasan suatu hal. Misal, seperti apakah contohnya? Yaitu lowongan kerja yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu. Nah, ini menggunakan pertidaksamaan. Kemudian batas nilai cukup seorang pelajar agar dinyatakan lulus ujian. Nah, kedua masalah ini adalah contoh kasus pembatasan suatu hal yang berhubungan dengan pertidaksamaan dua variabel. Untuk contoh yang pertama, Ibu akan ingatkan kembali cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Jika ada soal, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2X min Y lebih besar sama dengan 2. Nah, cara menyelesaikannya, langkahnya adalah yang pertama. Gambarlah garis min 2X min Y sama dengan 2. Maksud untuk menggambarkan ini, langkahnya adalah kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Kemudian, jika X-nya 0, maka kalau X-nya 0, kalau ada yang lupa cara menyelesaikannya. Nah, kita misalkan X-nya 0, maka di sini 0 sehingga min Y itu sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan min 2. Maka titik potongnya adalah 0, min 2. Nah, di sini 0, min 2. Nah, kemudian untuk kita misalkan jika Y-nya sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka ini 0, sehingga min 2X sama dengan 2. Min 2X sama dengan 2.
Sehingga X-nya sama dengan 2 dibagi dengan min 2. 2 dibagi min 2 maka akan sama dengan min 1. Min 1. Maka titik koordinatnya yaitu min 1,0. Min 1,0. Nah, kalau sudah ditemukan titik potong pertama 0, min 2. Ini 0, min 2, kemudian min 1,0 kita cari pada titik koordinat kartesius. Min 1,0 di sini titiknya. Kemudian 0, min 2 di sini. Nah, buat garis, hubungkan kedua titik ini menjadi garis. Maka ada dua daerah penyelesaian. Apakah bagian yang kiri atau yang kanan? Nah, cara menyelesaikannya, daerah mana yang merupakan penyelesaian? Kita ambil titik uji atau uji titik. Uji titik yang paling mudah adalah titik 0,0. Setelah 0,0 dimasukkan ke dalam persamaan, jika X-nya 0, Y-nya 0, pertidaksamaan ya. Jika X-nya 0, Y-nya 0, apakah 0 itu lebih besar sama dengan 2? Nah, pernyataan ini salah, maka daerah yang melalui 0,0 ini bukan merupakan penyelesaian. Sehingga daerah yang bagian kiri yang merupakan penyelesaian. Ini daerah yang diarsis berwarna biru ini merupakan penyelesaian. Nah, demikianlah untuk penyelesaian. Untuk mengingat kembali cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lanjutkan untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian berikut. Jika X-nya lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 20 untuk X dan Y anggota bilangan real. Langkah-langkah yang pertama, gambarkan masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan-pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Yang pertama adalah X lebih besar sama, kita gambarkan dulu ini, pertidaksamaan ini. 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini kita ubah ke bentuk persamaan. Maka kemudian dimisalkan jika X-nya 0, Y-nya berapa? Kita hitung dulu ya. Kalau diubah ke persamaan, maka persamaannya menjadi 4X plus 5Y sama dengan 20. Nah, kalau X-nya 0, jika X-nya 0, maka 5Y sama dengan 20. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Langsung saja ya. Y sama dengan 4, maka titik potongnya adalah 0,4. 0,4. Nah, sekarang kalau Y yang sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4X sama dengan 20, maka X-nya sama dengan 5. Nah, sehingga titik koordinatnya adalah 5,0. 5,0. Nah, setelah kita dapatkan kedua titik ini, maka kita cari titik 0,4 di bidang koordinat kartesius, kemudian titik 5,0, hubungkan kedua titik ini menjadi garis, kemudian cari penyelesaiannya, bagian bawah atau bagian atas dengan menguji titik. Kalau menguji titik yang paling mudah adalah titik 0,0. Jika kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, apakah 0 itu kurang dari sama dengan 20? Itu pernyataan yang benar, maka penyelesaiannya adalah daerah yang melalui titik 0,0, yaitu daerah ke bawah. Nah, sekarang karena dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya tidak semuanya ke bawah sini. Batasannya adalah di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini garis bilangan X. Ini garis bilangan X. Batasannya yang positif. Maka ini batasannya.
X lebih besar sama dengan 0 itu bagian yang kanan, bukan bagian yang kiri. Kemudian dibatasi oleh Y lebih besar sama dengan 0. Maka, jika dibatasi oleh Y lebih besar sama dengan 0, ini adalah garis bilangan Y, dibatasi Y yang positif. Yang positif adalah Y yang bagian atas, bukan bagian bawah. Maka, ini batasan untuk Y lebih besar sama dengan 0, batasannya ke atas. Sehingga, dari ketiga pertidaksamaan ini, 1, 2, 3, daerah penyelesaiannya adalah yang berbentuk segitiga. Nih. Nah, yang berbentuk segitiga yang diarsir berwarna biru ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh masalah. Nah, contoh masalah yang biasa ada pada program linear itu seperti ini. Pak Rianto, seorang petani di Desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter persegi. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang biasa ada pada program linear. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, pertama misalkan dulu, kita misalkan P itu adalah luas lahan yang ditanami jagung. Q adalah luas lahan yang ditanami kentang. Karena luas lahannya itu 600 meter persegi, maka kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Yang pertama, P ditambah Q itu kurang dari 600. Nah, ini luas lahan. Luas lahannya. Luas lahan yang ditanami jagung ditambah dengan luas lahan yang ditanami kentang kurang dari atau sama dengan 600 meter persegi. Nah, ini kita buat menjadi model matematika. Kemudian, lahan yang ditanami kentang lebih luas dari lahan yang ditanami jagung, maka Q, karena Q tadi luas lahan kentang, lebih besar dari P. Nah, dari pertidaksamaan ini kita ubah menjadi Q min P. Pindahkan P ke ruas kiri menjadi min P. Q min P lebih besar dari 0. Nah, jadi ada dua model matematika, sehingga kita peroleh dua pertidaksamaan. Ada dua pertidaksamaan dua variabel di sini, yaitu P ditambah Q kurang dari sama dengan 600 dan Q dikurang P lebih dari 0. Nah, untuk menyelesaikannya, ini kalau semua kemungkinan nilai P dan Q yang memenuhi, ini bisa ya. Kalau kita misalkan P-nya 100, Q-nya 500. Karena 100 tambah 500 itu 600. Jika lahan P-nya 200, Q-nya 400. Jika P-nya 250, maka Q-nya 300. Jika P-nya 250, maka Q-nya 260 dan seterusnya. Banyak sekali penyelesaian dalam pertidaksamaan ini. Nah, kalau kita buat tabel, kalau kita buat grafik pada pertidaksamaan itu, maka grafiknya ini P ditambah Q kurang dari sama dengan 600. Maka kita ubah dulu persamaan ini menjadi pertidaksamaan ini menjadi persamaan. P ditambah Q sama dengan 600. Sehingga jika P-nya 0, Q-nya 600, maka 0,600 ya untuk 0,600. Jika Q-nya 0, maka P-nya 600, maka 600,0. Nah, di sini ya. Ini 600,0, ini titik 0,600. Kedua titik ini kita hubungkan menjadi garis. Ini garis. Maka ini untuk garis pertidaksamaan batas ya. Batas garis pertidaksamaan P ditambah Q kurang dari sama dengan 600.
Ingat, kalau kurang ada sama dengannya maka garisnya lurus, jika tidak ada sama dengannya maka garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita cari daerah penyelesaian bagian bawah atau bagian atas. Kalau untuk pertidaksamaan ini, kita masukkan atau uji titik 0,0. Jika P-nya 0, Q-nya 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 600? Benar, maka daerah yang melalui titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Sehingga daerah yang ke bawah itu daerah penyelesaian. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu Q min P lebih besar dari 0. Nah, ini Q min P lebih besar dari 0. Nah, sekarang garis untuk Q min P sama dengan 0, ini adalah garis ini. Q min P sama dengan lebih besar dari 0 karena tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita uji titik daerah yang atas atau daerah yang bawah. Nah, karena di sini garisnya tepat melewati titik 0,0, maka kita jangan menguji titiknya di titik 0,0 karena nanti akan kebingungan mana daerahnya. Nah, sekarang kita menguji titiknya yang di luar titik 0,0, misal di sini 100,0. Nah, kalau X-nya P-nya 100, Q-nya 0, apakah memenuhi? Kalau kita masukkan P-nya 100, ini 0. 0 min 100. Apakah min 100 itu lebih besar dari 0? Itu pernyataan yang salah, maka tidak melewati titik ini. Maka yang dilewati adalah bagian atas. Nah, bagian atas ini merupakan daerah penyelesaiannya. Ini ya, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang atas. Nah, sekarang karena dibatasi oleh 2 pertidaksamaan, ini batasan 1, batasan 2, ini biasanya yang terlewati oleh 2 arsiran itu merupakan daerah penyelesaian. Tadi arsiran yang pertama adalah arsiran yang ke bawah. Ini ya, daerah penyelesaian. Nah, kemudian arsiran yang kedua adalah daerah yang ke atas. Nah, maka daerah yang berbentuk segitiga ini dibatasi dari sini ke sini. Ini merupakan daerah penyelesaian dari 2 pertidaksamaan ini. Nah, kalau di buku ya, daerah yang bersih, itu daerah yang bersih atau daerah yang berwarna putih itu merupakan daerah penyelesaian. Nih. Nah, jadi banyak sekali penyelesaian di sini. Kalau kita misalkan P tadi adalah lahan jagung. Kalau jagungnya 100, maka Q-nya bisa banyak sekali di sini ya, bisa 100, bisa 200, bisa 300, bisa 400, bisa 500, dan bisa batasannya pun sampai sini bisa 500. Kalau misal P-nya 200, maka Q-nya bisa 200 juga, 300, dan seterusnya. Nah, karena di sini lahan kentang lebih banyak, ini lahan kentang lebih banyak dari lahan jagung, maka lahan kentang itu lebih besar daripada lahan jagung, gitu ya. Kalau di sini kesimpulannya kita dapat mengambil suatu titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, misal titiknya 100. Misal P-nya 100, Q-nya 480. Maka menjadi pertidaksamaan P plus Q kurang dari sama dengan 600 itu bernilai benar karena 100 ditambah 480 sama dengan 580. Dan 580 itu kurang dari 600. Nah, ini bisa juga menjadi penyelesaian. Nah, tentunya kamu dapat menuliskan titik yang tidak terhingga banyaknya yang terdapat di daerah penyelesaian yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Banyak sekali penyelesaiannya. Jadi kalian bisa melihat dari grafik ini ya,
dari grafik ini bisa merupakan daerah penyelesaian. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi pertidaksamaan linear dua variabel ini terlebih dahulu. Karena untuk program linear pasti menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kalian tidak paham sistem linear dua variabel, bagaimana cara menggambarkan grafiknya, bagaimana mencari daerah penyelesaiannya, maka nanti kalian akan kesulitan jika sudah masuk ke program linear. Jadi, Ibu ulangin lagi atau Ibu ingatkan lagi untuk pembahasan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Ibu akhiri untuk pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar matematika karena matematika itu mudah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.